Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wahyu Argawidjaya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 1 dengan NIM 204 10 40 413. Dan tidak lupa juga kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kesenian Islam Indonesia, yaitu Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo. Baik, di dalam kesempatan vlog saya akan membacakan artikel saya yang berjudul Dinamika Kesenian Tradisional Kesenian Angklung Caruk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1999 sampai 2018. Metode penelitian di dalam artikel saya, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Langkah-langkah yang ditempuh, yang pertama heuristik, kritik, interpretasi. Sumber tahap pertama adalah penelitian sejarah atau heuristik atau pengumpulan sumber. Dalam tahap ini peneliti menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan penelitian adalah sumber dari lisan atau wawancara. Sumber sekunder yang digunakan penelitian adalah buku penunjang yang terkait dengan kesenian Angklung Caruk, antara lain yaitu buku Seni Angklung Caruk, yaitu menceritakan tentang kesenian Angklung Caruk dan komponen yang di dalamnya. Penelitian mencari sumber sekunder dengan mendatangi berbagai tempat kepustakaan universitas sumber. Tahap kedua adalah kritik. Peneliti melakukan kritik terhadap sumber lisan, yakni terkait narasumber. Yang ketiga, interpretasi penulis. Tahap ini peneliti berusaha untuk menganalisis sumber dan membandingkan dengan sumber-sumber yang lainnya. Peneliti melakukan penguraian terhadap data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Tahap yang terakhir yaitu historiografi. Proses kegiatan ini diperlukan imajinasi peneliti untuk merangkai fakta-fakta yang telah ditemukan dan menjadi serangkaian cerita sejarah yang bermakna. Hasil pembahasan: kesenian tradisional Angklung Caruk di Kabupaten Banyuwangi adalah alat musik yang terbuat dari bambu yang berasal dari Pulau Jawa, khususnya tanah Sunda. Konon alat musik Angklung Caruk sudah ada di tata Sunda semenjak zaman Kerajaan Sunda. Kesenian angklung yang ada di Banyuwangi lahir dari kalangan petani. Gambaran sejarah seni angklung dimulai dengan adanya angklung paglak sekitar tahun 1921. Orang Bali yang menetap di Banyuwangi yang disebut dengan Baturuni menambahkan instrumen alat musik angklung dengan tambahan alat musik dari Bali. Angklung Caruk adalah dua grup angklung yang saling berhadapan. Masing-masing grup angklung secara bergantian memainkan gaya dalam lagu dan bahasa ising yang berisi pesan untuk penonton. Struktur penyajian dalam Angklung Caruk adalah perhormatan, embat-embatan, gelabakan, berondong, dan adu genting yang mengakhiri pertarungan. Sarana atau alat yang digunakan dalam pada musik Angklung Caruk adalah alat musik yang dipukul yang berasal dari bahan besi, baja, perunggu, bambu, yang kulit. Bahan-bahan ini dibentuk sedemikian rupa sehingga tiap alat mempunyai nada-nada yang tertentu. Dinamika kesenian tradisional Angklung Caruk pada tahun 1999 sampai 2018. Tahap pada tahun 1938 sampai tahun 1960, dan kesenian Angklung Caruk sangat berkembang pesat yang ada di Banyuwangi. Maraknya kesenian Angklung Caruk di Banyuwangi membuat kesenian ini dijadikan sebagai tontonan hiburan saat acara hajatan atau khitanan, sehingga banyak didirikan grup angklung di berbagai daerah Banyuwangi. Sekitar tahun 1965
kesenian angklung caruk mengalami kemunduran. Bahkan kematian disebabkan oleh maraknya partai komunis yang ada di Indonesia. Di Banyuwangi, mati kesenian angklung caruk di Banyuwangi pada tahun 1965 menyebabkan orang Banyuwangi yang bisa bermain angklung, yang bisa mengarang lagu, yang membuat syair tidak ada berani mengaku kalau mereka bisa. Setelah berakhirnya peristiwa tahun 1965 di Banyuwangi, yaitu tepatnya di tahun 1970-an, merupakan tahun di mana maraknya kesenian angklung caruk. Pelaksanaan upaya pelestarian kesenian tradisional angklung caruk juga membutuhkan bantuan serta kerjasama dengan instansi pemerintah yang mempunyai tugas sebagai wadah pengemban seni budaya lokal. Pada tahun 1999 sampai tahun 2005, yaitu pada pemerintahan Bupati Samsul Hadi di Banyuwangi, angklung caruk diangkat kembali dengan diadakan lomba angklung caruk. Pemerintahan daerah kembali mengangkat kesenian angklung caruk dikarenakan kesenian angklung caruk ini masih dapat dikembangkan dengan mudah karena pelaku dan penggemar kesenian angklung caruk hingga saat ini masih banyak peminatnya. Tahun 2012 merupakan awal dalam agenda tahunan EVET disebut dengan Banyuwangi Festival EVET Banyuwangi. Festival EVET merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Banyuwangi dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan memperkenalkan kondisi yang ada di Banyuwangi. Pada tahun 2017 dan 2018 merupakan tahun di mana kesenian angklung caruk menjadi salah satu EVET di Banyuwangi. Festival atau yaitu awal diadakan kembali festival lomba kesenian angklung caruk oleh pemerintahan yang ada di Banyuwangi, yang dikembangkan dan dilestarikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tidak ada perbedaan yang menonjol dari permainan kesenian angklung caruk. Dari awal mulai diadakan permainan angklung caruk daripada lomba festival yang diadakan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 sampai 2018. Perbedaan yang lainnya dari permainan kesenian angklung caruk, dari awal mulai diadakan permainan angklung caruk pada lomba festival diadakan oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 sampai 2018, yaitu bagian penilaian atau penjurian. Dalam kehidupan masyarakat, makna dalam angklung caruk yaitu pertunjukan angklung caruk mengajarkan kepada kita bagaimana sih makna kebersamaan dan sportivitas dalam sebuah perlombaan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.